seorang ketika membantu temannya tidak harus penderitaan itu hilang, tidak harus. Dia sekedar meringankan, dia sudah masuk dalam hadis ini. Ya tentunya semakin dia usaha untuk menghilangkan penderitaan tersebut semakin baik. Tetapi tidak syarat harus hilang. Man nafasa, yaitu kalau bahasa kita memberi meringankan ya. Man nafasa meringankan. Perhatikan tidak harus hilang ya, tidak harus hilang. Kalau hilang lebih baik tentunya. Tapi syariat memandang jika Anda sudah meringankan itu sudah baik. Man nafasa an mu'min, siapa yang meringankan dari seorang mukmin kurbatan. Kurbatan adalah maknanya yaitu penderitaan, yaitu al-hala syadidah, kondisi yang sangat berat. Kondisi yang sangat berat. Apa kalau bahasa kita ya? Ya penderitaan yang sangat berat, bukan kondisi biasa, bukan kesulitan biasa. Ya bukan kesulitan biasa, tapi kesulitan yang sangat berat. Ya. Apa balasannya? Dari kurbatan di dunia ya, dan ini umum mencakup kesulitan apapun ya, mencakup kesulitan apapun berkaitan dengan tubuhnya, berkaitan dengan ekonominya ya. Ini bersifat umum ya. Bisa jadi berkaitan dengan ekonominya, bisa berkaitan dengan tubuhnya, jasadnya, bisa berkaitan dengan harga dirinya, bisa berkaitan dengan agamanya, umum. Intinya dia dalam penderitaan, dalam kondisi yang sangat-sangat sempit, sangat sulit. Terus kita datang berusaha untuk meringankan. Meringankan tersebut juga umum, man nafasa ya. Meringankannya umum. Nabi tidak menyebutkan cara tertentu. Bisa dengan lisan, bisa dengan materi, ya, bisa dengan tenaga. Pokoknya kita berusaha meringankan penderitaan dia. Ya, penderitaan. Bisa dengan seperti zaman sekarang ya, orang banyak sakit, kita hilangkan penderitaan. Dia terkena penyakit yang parah, kita hilangkan penderitaannya atau kita kurangi penderitaannya. Ya, apa balasannya? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Allah akan meringankan penderitaannya dari penderitaan hari kiamat. Balasannya adalah dihilangkan penderitaan hari kiamat. Diringankan penderitaan hari kiamat. Kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis dengan statement yang berikutnya, Nabi mengatakan, ini statement yang pertama, ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kalau kita bandingkan yang statement kedua dan ketiga, di sini ada dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan orang yang terkena terlilit utang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ada dunia berarti di sini, dunia dan akhirat. Sama, barang siapa menutup aib seseorang, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Tetapi ketika Nabi berbicara tentang penderitaan, Nabi hanya mengatakan Allah akan meringankan penderitaannya pada hari kiamat. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, kenapa tidak disebutkan penderitaan di dunia? Tapi disebutkan penderitaan hari kiamat. Kenapa cuma penderitaan hari kiamat? Ya. Dunia tidak disebutkan. Jawabannya karena penderitaan dunia tidak ada bandingannya dengan penderitaan hari kiamat. Ya. Karena penderitaan dunia tidak ada bandingannya dengan penderitaan hari kiamat. Ya, bayangkan seorang dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil, bahkan sebenarnya mengatakan orang sempit ya, sampai semuanya orang berdiri, makanya disebut yaumul qiyamah, hari berdiri, enggak ada yang duduk, enggak ada yang jongkok, enggak ada yang tidur, apalagi semua dalam kondisi tegang, dalam kondisi berdiri. Kemudian lagi jarak orang sempit. Sebagian ulama mengatakan seorang hanya bisa berdiri pada tempat berdirinya, sehingga terkumpul pada dia dua rasa panas keringat di antara suhu manusia dengan panas matahari yang sangat terik, sehingga keringat bercucur dengan sangat banyak ya. Sampai mereka datang kepada para nabi minta agar diberi syafaat. Mereka mengatakan, amma tara ma balagha bina, tidak kau lihat apa yang menimpa kami wahai para nabi, ya.
"Ala tasfa' lana inda rabbik?" Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu wahai Nabi? Mereka datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penderitaan tersebut? Itu baru mukaddimah, baru pada saat dibangkitkan dari kuburan, kemudian mereka bingung ya. Ka'annahum jaradun muntashir, mereka seperti belalang yang bertaburan entah kemana, tiba-tiba ada suara yang buat mereka tergiring. Kemudian belum lagi mereka harus dihisap, belum disidang, banyak penderitaan. Maka kata Ibn Rajab Al-Hambali, kalau Anda membantu orang dalam kondisi lagi menderita, entah menderita ekonominya, entah menderita kesehatannya lagi parah-parah sakitnya, ya, entah agamanya lagi rendah, lagi benar-benar parah, Anda tolong dia dari penderitaannya, pahala ini tidak Allah kasih di dunia. Allah simpan. Allah simpan. Nanti Anda akan rasakan di akhirat. Anda pernah menolong si fulan, Anda pernah menolong si fulan. Ini pahala ditunda untuk hari kiamat kelak. Karena di penderitaan di dunia, meskipun menderita masih bisa dihadapi. Masih bisa dihadapi. Tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan hari kiamat. Ya, tidak ada apa-apanya. Makanya Nabi tidak mengatakan Allah akan mengurangi penderitaannya di dunia dan akhirat, tidak. Tapi Nabi cuma mengatakan nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan meringankan penderitaannya di hari kiamat kelak, karena disitulah saatnya dia membutuhkan apa namanya, pertolongan, keringanan. Di dunia ini kita hadapi sebagaimana sebagian orang menderita, yang lain juga menderita, banyak teman-teman menderita, ya. Tapi nanti hari kiamat penderitaan sulit untuk dihadapi, ya.